Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal TKA dari buku Siaga Erlangga paket 4 nomor 4. Mari kita baca terlebih dahulu soalnya ya. Bu Aida memberikan 2 soal merasionalkan bentuk akar kepada Sarah dan Amalia. Sarah mengerjakan soal bentuk akar yang pertama dan Amalia mengerjakan soal bentuk akar yang kedua. Hasil penyelesaian soal tersebut adalah sebagai berikut. Bagaimana analisis terhadap dua penyelesaian tersebut? Berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Pernyataan yang pertama, proses penyelesaian dari Sarah dan Amalia sudah benar. Oke, berarti saya cek dahulu ya pengerjaannya ya, mulai dari si Sarah terlebih dahulu. Oke, di sini ada sebuah bentuk akar yang dibaca akar 2 per akar 20. Nah, tahu nggak? Pecahan itu tidak boleh berbentuk seperti ini. Ya, jadi syarat pecahan itu adalah A per B, di mana A-nya itu adalah bilangan bulat dan di bawahnya adalah bilangan asli. Jadi kalau kamu nulis nih 2 per min 3 itu bukan pecahan. Nah, kalau min 2 per 3 itu baru pecahan gitu ya. Dan yang lebih bagus lagi dibuat begini, min 2 per 3. Nah, itu lebih cocok. Nah, di sini akar 20 itu adalah bilangan irasional. Kenapa? Karena akar 20 itu setara dengan akar 4 kali 5 menjadi 2 akar 5. Nah, akar 5 ini kan jawabannya desimal nih, ya kan? 2, sekian. Nah, 2, sekian ini gak bisa diubah jadi pecahan. Nah, itulah kenapa akar 20 disebut bilangan irasional, ya. Nah, berarti pecahan tidak boleh mempunyai penyebut berupa bentuk akar, gitu ya. Berupa bilangan irasional. Itu informasi yang harus kalian tahu. Jadi gimana caranya mengubah bilangan irasional tadi menjadi bilangan rasional adalah dengan cara merasionalkan. Nah, merasionalkan adalah sebuah teknik, ya kan? Mengalihkan dengan sesamanya. Contoh, di sini kan sudah disederhanakan ya, menjadi 2 akar 5 tadi sudah dijelaskan. Nah, akar 5-nya ini akan menjadi bilangan rasional kalau dikali dengan sesamanya, yaitu akar 5. Nah, makanya kedua-duanya ini dikalikan akar 5. Pertanyaannya, kenapa ngaruh nggak dengan hasil nilainya ya kan? Nah, akar 5 dibagi akar 5 itu mempunyai nilai 1. Semua bilangan yang dikali 1 nilainya tetap. Jadi dengan merasionalkan tidak mengubah nilainya, hanya mengubah bentuknya saja, gitu ya. Nah, di sini akar 5 dikali akar 5 adalah 5. Makanya di sini muncul angka 5 ya. Lalu di sini akar 2 dikali akar 5 adalah akar 10. Makanya cocok. Nah, berarti 2 kali 5 adalah 10. Gitu ya. Nah, di sini adalah pembilang. Di sini adalah penyebut. Dan kalau kalian sebenarnya sampai sini aja udah bener. Gitu. Tapi kalau mau diubah ke bentuk lain boleh. 1 per 10 kali akar 10 ya. Jadi kalau saya lihat penyelesaian Sarah itu sudah tepat. Jadi saya tulis benar ya. Oke, sekarang kita lihat hasil penyelesaian Amalia. Nah, untuk soal yang Amalia ini lumayan kompleks. Kenapa? Karena penyebutnya di sini tercampur antara bilangan bulat dengan bentuk akar. Makanya cara merasionalkannya adalah mengalihkan dengan sekawannya. Kenapa? Karena angkanya mirip, tapi di sini pengurangan dan di sini penjumlahan, gitu ya. Nah, ini namanya kali sekawan, gitu ya. Nah, kalau sudah ini minus, ini plus, maka untuk pembilangnya buat tulisan yang sama lagi. Kenapa? Karena ada teorema yang begini ya. Ini materi aljabar ya. A min B
dikali A plus B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti dalam hal ini A-nya adalah 4, B-nya adalah min 2 akar 3. Gitu. Jadi 4-nya dikuadratkan, lalu 2 akar 3-nya dikuadratkan. Menjadi 16 dikurangi 4 kali 3. Gitu. Dan ternyata cocok. Gitu ya. Lalu saya fokus ke yang bagian bawahnya dulu ya. 16 dikurang 12 itu adalah 4. Cocok di sebelah sini. Gitu. Nah, tinggal bagian atasnya kita pakai teknik kali pelangi ya. 2 kali 4 itu 4 akar 2. Lalu 2 kali 2 akar 3 menjadi 2 akar 6. Sampai sini benar ya. Lalu di sini penulisannya juga pas. Nah, disinilah bagian salahnya. Jadi, mungkin banyak orang dan dari dulu selalu seperti itu. 4 dicoret, 4 dicoret. Sehingga jawabannya menjadi seperti ini. Nah, inilah konsep yang salah. Jadi, sesuatu yang pembilangnya berbentuk penjumlahan itu nggak bisa langsung dicoret. Hanya perkalian saja yang boleh. Contoh, 4 akar 2 dikali 2 akar 6 per 4 baru bisa dicoret. Gitu. Kalau penjumlahan atau pengurangan nggak bisa. Tapi kalau kalian mau maksa, boleh. Jadi gini, 4, 2, 4 harus dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti dibagi bilangan yang samanya itu berapa? 4, 2, dan 4 bisa dibagi 2. Gitu ya. Nah, jadi yang jawaban yang benar itu ini. Ya. 4 dibagi 2 menjadi 2 akar 2. Tambah akar 6 per 2. Gitu. Jadi kesimpulannya, jawabannya Amalia salah. Gitu ya. Jadi, kalau pernyataan pertama dikatakan proses penyelesaian dari Sarah dan Amalia sudah benar, itu nggak tepat ya. Kita masuk ke pernyataan yang kedua. Jika dibandingkan, hasil penyelesaian yang diperoleh Amalia lebih besar dari hasil yang diperoleh oleh Sarah. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini kita cek punya si Sarah. Akar 10 itu sama aja kayak 3,1 lah. Ya kan? Dibagi 10. Berarti jadi 0,31. Sekitar segitu. Ya kan? Nah, kalau yang punya Sarah itu 2 koma ditambah 2 koma per 2. Ya kan? Tapi seenggak-enggaknya hasilnya hampir 1. Ya, lebih dari 1, ya kan? Karena 2 tambah 2 kan 4. 4 bagi 2 kan? Oh iya, 4 bagi 2, 2 ya. Gitu. Jadi otomatis punya Amalia lebih besar dari punya Sarah. Jadi betul. Gitu ya. Nah, kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Hasil penyelesaian Sarah kurang benar. Yang benar adalah 1. Nah, itu udah jelas salah. Ya kan? Karena jawabannya sudah benar gitu. Jadi jangan diklik. Lalu pernyataan keempat. Hasil penyelesaian Amalia kurang benar. Yang benar adalah yang ini. Ya. Kalau kita lihat sama dengan yang saya kerjakan. Gitu ya. Nah, kalau disederhanain lagi juga benar nih. 2 dibagi 2 itu menghasilkan 1 menjadi akar 2. Gitu. Lalu yang ini, yang akar 6 dan 2, kamu bagi menjadi setengah akar 6. Cocok. Jadi pernyataan 4 juga benar. Jadi pernyataan yang benar hanya pernyataan 2 dan 4. Nah, soal ini
menurut saya bagus ya. Karena materi perpangkatan dengan akar sangat sulit untuk dijadikan soal cerita. Tapi soal cerita ini menurut saya realistis dan soalnya juga soal sehari-hari kalian. Pasti kalian waktu ulangan di kelas 8 untuk materi Kumer pasti soal seperti ini keluar ya kan? Dan kalau materi ke-13 ini ada di kelas 9 dan ini juga pasti keluar. Jadi menurut saya soal ini worth it untuk dikerjakan satu persatu gitu ya, karena tidak menghabiskan banyak waktu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.